Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawar dengan NIM 41241883 dari Prodi Teknik Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor asinkron. Apa itu motor asinkron? Motor asinkron atau motor induksi adalah jenis motor listrik AC yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Keunikannya adalah kecepatan putarannya atau rotor selalu lebih lambat daripada kecepatan medan magnet yang berputar di stator. Sebuah fenomena yang disebut slip. Slip ini penting karena menciptakan arus di rotor yang menghasilkan torsi agar motor dapat berputar. Motor asinkron atau motor induksi memakai medan magnet berputar di stator yang membuat arus AC. Jika rotor ikut berputar persis pada kecepatan medan, maka tidak ada perubahan flux relatif pada konduktor rotor. Tidak ada gaya listrik terinduksi, tidak ada arus rotor, tidak ada torsi. Jadi, harus sedikit lebih lambat daripada medan stator agar terjadi perubahan flux relatif, menginduksi arus pada rotor dan menghasilkan torsi. Perbedaan relatif kecepatan inilah yang disebut slip. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Saidiasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama. Komponen utama yaitu terdiri dari rotor. Fungsi rotor adalah bagian yang berputar dalam motor asinkron. Rotor ini berinteraksi dengan medan magnet yang menghasilkan oleh stator untuk menghasilkan gerak putar. Dan juga ada kipas rotor. Fungsi kipas rotor berfungsi untuk pendingin motor. Ketika rotor berputar, kipas ini menghasilkan aliran udara yang membantu menjaga suhu motor tetap stabil dengan mendinginkan komponen motor. Selanjutnya ada stator. Fungsi stator adalah komponen statis dari motor yang menghasilkan medan magnet berputar saat diberikan arus listrik. Medan magnet ini menyebabkan arus induksi di rotor, yang pada gilirannya menyebabkan rotor berputar. Selanjutnya ada terminal box. Fungsi terminal box adalah tempat koneksi kabel-kabel listrik yang menghubungkan motor dengan sumber daya listrik eksternal. Ini biasanya terletak di bagian luar motor dan menggunakan pemasangan serta pemeliharaan sambungan listrik motor. Satu, ada bearing. Fungsi bearing berfungsi untuk mendukung motor dan memungkinkan rotor berputar dengan lancar. Bearing ini juga mengurangi gesekan antara rotor dan stator, menjaga motor tetap efisien dan mengurangi kehausan. Dan selanjutnya ada cincin hubung singkat. Fungsi cincin hubung singkat digunakan untuk menghubungkan batang konduktor pada rotor sangkar burung. Cincin ini membantu memastikan arus induksi di rotor terinduksi dengan baik, yang pada gilirannya menyebabkan rotor berputar. Selanjutnya ada militer stator. Fungsi militer stator adalah kumparan tembaga atau aluminium yang didirikan pada inti usi stator. Ketika arus listrik diterapkan pada belitan ini, medan magnet berputar dihasilkan. Medan magnet ini yang menginduksi motor di rotor, menyebabkan rotor berputar. Oke, baik. Di sini perkenalkan, nama saya Tristan Naos dengan NIM H4124236. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik motor asinkron. Di mana yang pertama yaitu kecepatan motor asinkron, di mana kecepatan rotor tidak sama persis dengan kecepatan medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini yang disebut dengan slip dan diperlukan agar torsi dapat dihasilkan dan motor dapat berputar. Yang kedua yaitu prinsip induksi.
di mana rotor tidak terhubung langsung ke sumber listrik. Arus pada rotor diinduksi oleh medan magnet berputar dari stator. Konstruksi yang ketiga yaitu konstruksi sederhana, di mana motor ini memiliki desain yang lebih sederhana dengan lebih sedikit bagian bergerak, menjadikannya kuat dan mudah dirawat. Dan yang ketiga yaitu daya tahan, di mana sifatnya yang kuat dan andal membuatnya ideal untuk aplikasi tugas berkelanjutan atau beban konstan. Meskipun tidak untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan, tapi juga bisa membantu untuk presisi tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu biaya yang efektif, di mana karena konstruksinya yang sederhana dan keandalannya, motor asinkron umumnya lebih terjangkau dibandingkan motor sinkron. Yang terakhir yaitu bertegangan AC, di mana motor ini beroperasi dengan arus bolak-balik atau arus AC yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi industri. Terima kasih. Adapun prinsip kerja pada motor asinkron yaitu didasarkan pada induksi elektromagnetik, yaitu proses timbulnya arus listrik pada rotor akibat adanya medan magnet yang berputar di stator. Ketika arus bolak-balik atau AC dialirkan ke kumparan stator, terbentuklah medan magnet berputar. Medan magnet ini kemudian memotong batang-batang konduktor rotor, sehingga menimbulkan gaya gerak listrik GGL induksi pada rotor. Akibat adanya GGL induksi tersebut, timbul arus pada rotor yang menghasilkan medan magnet rotor. Interaksi antara medan magnet rotor dan medan magnet stator menghasilkan gaya putar atau torsi yang membuat rotor berputar. Namun kecepatan rotor tidak pernah sama dengan kecepatan medan magnet stator, melainkan sedikit lebih lambai. Selisih ini disebut slip. Slip inilah yang memungkinkan terjadinya induksi elektromagnetik terus-menerus sehingga motor dapat berputar secara berkelanjutan. Dengan kata lain, motor asinkron bekerja dengan mengubah energi listrik AC menjadi energi mekanik melalui proses induksi elektromagnetik antara stator dan rotor. Selanjutnya aplikasi motor asinkron, di mana yang pertama ini diaplikasikan pada kompresor, di mana dalam kompresor udara maupun gas, motor asinkron digunakan untuk memutar poros kompresor yang menekan udara menjadi tekanan tinggi. Keunggulannya yaitu motor asinkron memiliki torsi awal yang cukup besar, dapat bekerja stabil pada beban berat, serta tahan terhadap perubahan beban mendadak. Dan untuk mengurangi arus start yang tinggi, biasanya digunakan soft starter atau inverter. Motor ini umum ditemukan pada kompresor industri, bengkel hingga pabrik besar. Selanjutnya pengaplikasian pada blower. Motor asinkron digunakan untuk menggerakkan blower pada sistem ventilasi, pendingin ruangan, HVAC maupun sistem pengering. Alasan penggunaan, motor ini dapat bekerja lama tanpa henti dengan konsumsi daya yang efisien. Saat dihubungkan dengan pengatur kecepatan atau VFD, motor mampu menyesuaikan laju udara sesuai kebutuhan ruangan atau proses, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang umur peralatan. Yang terakhir yaitu pada elevator. Motor asinkron berperan penting dalam menggerakkan sistem transportasi vertikal seperti elevator. Pada elevator, motor digunakan untuk menarik kabel pengangkat kabin melalui sistem boley. Keunggulan motor asinkron terutama yang dikontrol oleh VFD memberikan penggerakan yang halus, kecepatan stabil, dan pengereman lembut, sehingga aman dan nyaman bagi penggunanya. Sekian presentasi yang saya sampaikan terkait motor asinkron. Selebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.